Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sudah masuk ke bagian keempat. Argumen yang baru saja kita ulas tampaknya penting karena beberapa alasan. Yang paling jelas, analisis ini dapat dilihat sebagai kontribusi yang berguna terhadap teori sejarah yang dianut secara luas pada saat itu. Dan sangat luar biasa karena penekanannya pada kekuatan-kekuatan ekonomi. Oke, berarti Profesor Brown yang menulis pengantar ini, dia masa hidupnya juga jauh dari Adam Smith ya. Jadi Profesor Brown tidak menganggap bahwa apa yang sudah terjadi, argumen-argumen yang dikemukakan oleh Adam Smith itu hmm, relevan lagi gitu. Tapi saya pikir sebenarnya ya kalau dipikir lagi secara mendalam gitu, sebenarnya masih relevan gitu. Apalagi di Indonesia. Saya kira masih relevan argumen-argumen Adam Smith tadi karena di Indonesia sendiri juga masih ada seakan-akan gitu seperti tuan tanah yang memiliki tanah yang sangat luas sekali gitu. Kurang lebih sama seperti apa yang terjadi di Inggris dulu. Sekali lagi, jelas bahwa teori yang sama dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan yang menghubungkan masyarakat beradab dengan masyarakat barbar, sehingga memusatkan perhatian pada fenomena dan perubahan yang tidak bisa dihindari. Seperti yang telah kami kemukakan, kehadiran tema ini dalam pemikiran Smith membantu menjelaskan salah satu aspek dari karakter sentimen moral. Sementara teori dalam bentuk sepenuhnya dapat menjelaskan mengapa ada kemungkinan adanya variasi dalam adat istiadat standar perilaku yang diterima dari waktu ke waktu. Namun, untuk tujuan kami, mungkin lebih penting untuk mengamati bahwa analisis yang dibahas dalam bagian ini berfungsi untuk mengungkap cara ekonomi pertukaran modern setelah atau sedang terjadi bersama dengan sifat sosial dan ekonomi, struktur politik, dan tata krama yang pasti diciptakan olehnya. Nah, tadi karena yang bagian tadi udah selesai, jadi kita masuk ke bagian yang selanjutnya lagi. Bagian yang selanjutnya ini berkisar di antara hubungan ekonomi dan konstruksi sosial di masyarakat. Di bidang ekonomi, sorry. Melihat pertanyaan ini dengan cara ini, Smith dengan jelas menganggap revolusi besar yang baru saja kita singgung sebagai revolusi yang membawa serangkaian perubahan dalam struktur ekonomi, politik, dan sosial. Di bidang ekonomi, perkembangan yang signifikan adalah munculnya perekonomian yang pada dasarnya terdiri dari dua sektor, sehingga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat antara mereka yang bergerak di bidang manufaktur dan mereka yang bergerak di bidang pertanian. Dalam kata-kata Smith sendiri, perdagangan besar setiap masyarakat beradab adalah perdagangan yang dilakukan antara penduduk kota dan penduduk desa. Ini terdiri dari pertukaran barang kasar dengan hasil produksi, baik secara langsung atau dengan campur tangan uang atau semacam kertas yang mewakili uang. Semacam kertas yang mewakili uang, representasi dari uang. Mungkin ya di tahun-tahun itu sudah ada uang kertas, tapi bentuknya bukan fiat, bentuknya masih belum fiat. Karena uang fiat sendiri itu baru mulai diterapkan di tahun 1970. Di bidang politik, Smith menyadari bahwa terus berkembangnya sumber-sumber kekayaan baru, perdagangan dan manufaktur, berarti bahwa kekuasaan pemilik tanah harus semakin menurun. Perubahan-perubahan yang paling jelas tercermin dalam bangkitnya Dewan Perwakilan Rakyat Inggris pada masa kini, dan dalam peristiwa-peristiwa yang berpuncak pada penyelesaian revolusi tahun 1688. Revolusi apa nih? Tahun 1688. Kalau buku ini kan ditulisnya tahun 17
7 ya. Oh, ya ya ya. Jadi revolusi yang dimaksud ini adalah revolusi yang dimulai melalui gagasan Adam Smith yang ini. Kita lanjut. Perubahan dalam perimbangan kekuasaan dipandang secara langsung mencerminkan perkembangan sumber kekayaan baru, sehingga John Miller hanya memberikan ringkasan argumen tuannya dengan mengatakan dalam kondisi seperti ini. Hak prerogatif raja dan bangsawan kuno akan dirusak. Hak-hak istimewa rakyat akan diperluas dalam proporsi yang sama, dan kekuasaan yang biasanya menyertai kekayaan akan disebarkan ke seluruh anggota negara. Sejauh menyangkut struktur masyarakat, Smith tentu saja sangat menyadari bahwa komunitas manapun pada suatu saat akan terdiri dari serangkaian tatanan masyarakat yang berbeda. Analisis ini ini adalah catatan kaki kecil. Analisis ini tidak dirancang untuk mempertanyakan atau mengabaikan kebenaran tersebut, melainkan untuk menyatakan bahwa tatanan ekonomi baru harus melibatkan perubahan dalam sistem. Perilaku umum manusia, serta kebebasan pribadi pada tingkat tertentu yang sampai saat ini mustahil dilakukan. Jadi, seumpama kok memang terjadi pergeseran kekayaan dan kekuasaan, maka tata cara ya, bukan pergeseran pada siapa, tapi tata caranya bergeser dari yang awalnya kekuasaan dan kekayaan itu menyatu. Jadi di mana ada kekuasaan, di situ ada kekayaan. Pada akhirnya nantinya Adam Smith meramalkan jika teori ini diterapkan, maka kekayaan dan kekuasaan akan tersebar, tidak hanya terkumpul lagi pada satu titik saja. Maka ini di titik ini Adam Smith mengemukakan keuntungan yang bisa didapatkan. Kalau yang di titik awalnya keuntungan yang bisa didapatkan oleh si raja di video-video sebelumnya, di titik ini Adam Smith mengemukakan inilah yang bisa didapatkan masyarakat secara luas gitu. Bahwa masyarakat memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kekuasaan dan juga memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan kekayaan. Nah, kekuasaan dari mana? Ya, kekuasaan dari perwakilan rakyat Inggris. Kayak parlemen ya sistemnya. Kalau kita DPR. Serta kebebasan pribadi pada tingkat tertentu yang sampai saat ini mustahil dilakukan. Nah, dulu zamannya Smith itu nggak mungkin terjadi. Tapi sekarang, siapapun dia, itu bisa gitu. Jika menggunakan gagasan dari Adam Smith ini. Alasannya, ditemukan terletak pada penggantian uang tunai secara bertahap untuk layanan Nexus dalam pergantian bertahap ketergantungan pada kekuatan pasar dengan ketergantungan langsung pada laki-laki, misalnya pemilik. Alasannya ditemukan terletak pada penggantian uang tunai secara bertahap untuk layanan Nexus. Apa Nexus? Dalam pergantian bertahap ketergantungan pada kekuatan pasar dengan ketergantungan langsung pada laki-laki. Oke. Memang pada zaman itu kan pemegang harta itu laki-laki ya. Fenomena otoritas tentu saja tidak bisa dihilangkan dengan adanya tatanan ekonomi baru. Jadi kekuatan otoritas itu tetap ada walaupun sistem ekonominya dirubah. Dan Smith memperhatikan fakta bahwa manusia pada umumnya cenderung mengagumi dan menghormati orang-orang besar, terpandang, dan kaya seperti yang terjadi pada 3 periode masyarakat sebelumnya. Jadi walau bagaimanapun, Adam Smith menyadari bahwa orang-orang pada dasarnya, pada umumnya, manusia secara garis besar gitu, dia menghormati, akan terdorong untuk memiliki keinginan untuk menghormati orang-orang yang besar, terpandang, dan kaya.
Dan ini pun juga sudah terjadi dari periode-periode sebelumnya gitu. Di masa lalu pun juga sudah terjadi seperti itu. Hal yang sama juga akan terjadi di masa depan. Smith juga tidak menyarankan agar fenomena ketergantungan dihilangkan pada periode keempat. Di periode keempat, periode perdagangan, tetap saja Adam Smith berpikiran bahwa tetap saja walau bagaimanapun otoritas itu tetap diperlukan. Tapi ini dari pandangan Profesor Brown ini ya. Memang dia secara eksplisit berargumentasi bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Nah ini memang secara eksplisit gitu. Artinya tidak ditulis langsung oleh Adam Smith, tapi kata-katanya itu membawa kepada penghapusan otoritas. Nah, kalau Profesor Brown menganggap bahwa apa yang dipahami oleh Profesor Brown adalah bahwa Adam Smith itu masih mendukung otoritas, masih mendukung adanya pemerintah gitu. Pada akhir puncak idealnya gagasan Adam Smith ini. Kalau Profesor Brown gitu melihat Adam Smith seperti itu. Tapi ada beberapa tanda di dalam tulisan Adam Smith yang walaupun tidak secara langsung menjurus mengatakan bahwa Adam Smith mendukung terbentuknya satu tatanan anarkisme, tidak adanya pemerintah gitu, tidak adanya otoritas. Semua orang memiliki otoritas yang setara, tidak ada orang yang memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan orang lainnya. Misalnya, Smith mengamati bahwa pada tahap ini petani bergantung pada pemilik lahan untuk menggunakan faktor tersebut. Nah, ini otoritas yang dimiliki, yaitu pemilik lahan memiliki otoritas, sehingga si petani itu bergantung, mau tidak mau, si petani ini bergantung kepada si pemilik lahan. Pengurus rumah tangga bergantung pada pelanggannya untuk mencari nafkah. Buruh tergantung pada kedua kelompok besar tersebut untuk pekerjaannya. Hal yang penting adalah bahwa pada periode ini dan tidak pada periode lainnya, jasa-jasa ini mempunyai harga. Oke, jadi jika di periode ketiga dibahas di pertanian, gitu, zaman pertanian. Di zaman agraris, pekerjaan itu tidak dihargai. Buruh hanya diberikan tempat tinggal dan makanan. Jadi kebanyakan dari mereka itu tidak dibayar, tidak digaji. Tapi di periode yang ini, di periode keempat, gitu, periode perdagangan, itu apapun yang dikerjakan itu ada nilainya, ada price di sana, ada harga di sana. Sehingga menghilangkan hubungan jasa pada tahap sebelumnya. Penghuni membayar penggunaan tanah, sehingga memberikan pemilik pendapatan dalam bentuk sewa. Kerja dibayar dalam bentuk upah atas penggunaan tenaga kerjanya, sedangkan pengurus rumah tangga yang memperoleh penghasilan dalam bentuk keuntungan mendapatkan penghidupannya dari pekerjaan, bukan dari 1, tapi dari 100 atau 1000 pelanggan yang berbeda. Jadi jika dulunya orang-orang itu akan hanya memiliki satu tuan dan melayani satu tuan saja, di periode keempat, di zamannya Adam Smith menganggap bahwa dia sedang berada di periode keempat, dan pun kita begitu juga sama. Adam Smith menganggap seperti itu. Jadi kita tidak lagi hanya melayani satu tuan, tapi melayani banyak tuan. Jika di total gitu, bisa nyampe 100, bisa nyampe 1000.
pelanggan yang berbeda. Meskipun dalam beberapa hal diwajibkan untuk melakukan semuanya, dia tidak sepenuhnya bergantung pada salah satu dari mereka. Ya kalau satunya nggak beli, ya masih ada yang sebelahnya tuh. Kan begitu. Ini masih sedikit lebih baik sih dibandingkan dengan misal yang tadi itu, periode di mana satu orang hanya melayani satu tuan saja. Dengan hadirnya perekonomian pertukaran atau ekonomi komersial, kita menghadapi masyarakat terbagi menjadi 3 ordo konstituen besar, yakni tuan tanah, kapitalis, dan buruh upahan. Tuan tanah, pemodal, dan buruh. Ternyata masih ada faktor tuan tanah ya di periode keempat ini dalam imajinasi Adam Smith. Seperti yang baru saja kita lihat, semua kelompok ini dihubungkan oleh pola saling ketergantungan yang kompleks. Sebuah pola yang sesuai dengan tingkat kebebasan pribadi yang tinggi dan mencerminkan adanya cara tersendiri untuk mencari nafkah. Kini kita beralih ke aspek ekonomi dari hubungan ini. Bab terakhir mengungkapkan ungkapan Profesor McPhee dalam studi yang lebih komprehensif tentang manusia dalam masyarakat. Dari hubungan antara tiga kelompok tadi. Kelompok tuan tanah, kelompok pemodal atau kapitalis, dan kelompok buruh. Dan mereka saling ketergantungan antar satu dan lainnya. Menarik. Kita masuk bagian 3, ekonomi, politik, sistem konseptual. Dalam The Wealth of Nations, Smith berusaha menjelaskan modus operandi suatu jenis ekonomi yang sesuai dengan tahap komersial dalam teori sejarah. Ciri-ciri utama perekonomian. Pertukaran modern tersirat dalam argumen di bagian sebelumnya. Namun, ciri-ciri tersebut mungkin berguna untuk dikembangkan pada poin ini sebagai sarana untuk menyatakan komponen-komponen utama model. Ini dia beberapa gambaran mengenai pemikiran Adam Smith tentang konsep ekonominya. Saya lebih nyaman pakai kursi ini. Pertama, Smith prihatin dengan kasus 2 sektor, pertanian dan manufaktur. Oke, di mana penciptaan komoditas memerlukan penggunaan 3 faktor. Untuk menciptakan satu komoditas, misalnya sawit gitu, perlu 3 faktor, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Oke. Smith mengisolasi masing-masing mewakili imbalan yang sesuai dengan Smith mengisolasi 3 bentuk keuntungan moneter. Dalam hal ini, sewa, upah, dan keuntungan. Yang masing-masing memiliki imbalan yang sesuai dengan penyediaan 3 jenis layanan yang berbeda. Ini dari sudut pandang Adam Smith ya, ada sewa, ada upah, ada keuntungan. Tapi kalau dari sekarang yang modern, mungkin dari sudut pandang akuntansi, ini kan udah dibagi menjadi 2 saja gitu. Sewa dan upah ini menjadi satu bagian gitu. Sewa dan upah ini menjadi satu bagian, mereka berada pada satu kolom, yaitu kolom beban. Jadi, misalnya upah dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan faktor tenaga kerja. Upah dibayarkan sebagai ganti faktor tenaga kerja, orang kerja dikasih upah, sehingga memberikan kepada anggota kelompok sosial tertentu uang yang setara. Uang yang dapat digunakan sebagai imbalan atas komoditas. Pekerja mendapatkan gaji, mendapatkan upah, lalu upahnya dari pekerja itu bisa dibelikan lagi oleh si pekerja berupa komoditas tertentu. Contoh misal beras. Demikian pula sewa dibayarkan untuk penggunaan tanah faktor. Karena penggunaan faktor tanah, karena sumber daya ini merupakan bagian dari milik pribadi individu. Yang terakhir, laba mewakili pengembalian modal. Pengembalian modal ini lebih gampang kita pahami
dengan kata-kata return on investment. Jumlah keuntungan itu berapa lama dia bisa balik modal. Bahasa gampangnya seperti itu. Dan juga merupakan bentuk kompensasi yang diperoleh mereka, kapitalis, yang menjalankan peran strategis dalam menggabungkan faktor-faktor produksi. Oke. Mungkin kapitalis ini lebih ke arah bisnismennya gitu. Jadi dia sebagai pebisnis. Orang yang melakukan bisnis. Sampai mana tadi saya baca? Yang terakhir, oke itu sudah. Sekali lagi, bentuk pengembalian ini mewakili suatu jenis pendapatan yang diperoleh oleh suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Suatu kelompok yang terbagi dalam divisi-divisi sesuai dengan bentuk-bentuk utama kegiatan produktif. Jadi, misalnya, para petani memenuhi apa yang sekarang dikenal sebagai fungsi wirausaha, yaitu mereka menggarap nyewa lahan dengan persediaan mereka sendiri, sedangkan pengurus menjalankan peran serupa dalam kaitannya dengan produsen. Maksud kata dengan persediaan mereka sendiri ya modal sendiri, beli bibit sendiri, beli pupuk sendiri. Sektor-sektor dan kelompok-kelompok utama kemudian dapat digambarkan sebagai penyedia komponen-komponen utama model Smith. Saya kira bahasanya agak ringan ya. Jadi mungkin kita banyak membaca di sini. Perlu diingat bahwa masing-masing kelompok mempunyai fungsi ekonomi yang berbeda. Sedangkan perlu diingat dari bagian sebelumnya bahwa keberadaan ekonomi pertukaran tentu menyiratkan pola hubungan sosial tertentu di antara mereka. Namun, dalam mempertimbangkan ekonomi sebagai bidang pengalaman manusia yang berbeda, argumen Smith bergantung pada dua elemen selain elemen yang telah disebutkan. Pertama, Smith perlu membuat penilaian mengenai aktivitas manusia dan pada kenyataannya mengandalkan apa yang sebelumnya didefinisikan sebagai kecenderungan egois. Oke. Smith tentu saja tidak menyatakan bahwa kecenderungan-kecenderungan ini memberikan pernyataan yang memadai mengenai psikologi manusia. Jadi, dua hal yang dikemukakan Adam Smith pada video-video sebelumnya sudah kita bahas, bahwa manusia memiliki dua kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan untuk melayani dirinya sendiri, atau bisa kita sebut sebagai kecenderungan egois. Yang kedua, yaitu kecenderungan manusia untuk melayani sesamanya. Atau bisa kita sebut dengan kecenderungan sosial. Makanya dia bilang, kecenderungan-kecenderungan ini, berarti kan ada dua kecenderungan atau lebih. Ia hanya berargumentasi bahwa dalam bidang ekonomi, umat manusia secara umum dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Dan tentu saja hal ini merupakan ciri khas dari pengalaman kita. Seperti yang dia katakan dalam sebuah bagian yang terkenal. Bukan karena kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, kita mengharapkan makan malam kita. Namun karena perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan jadi kalau kita membeli makan pada toko makanan, warung ya, lebih nyaman kita sebut warung. Kalau kita beli makan di warung, sebenarnya kita tidak sedang bergantung kepada mereka agar mereka bisa memberikan makanan kepada kita, enggak. Dan mereka pun juga pada saat yang sama, saat kita membeli itu, mereka juga bukan berarti mereka ingin melayani kita, enggak juga. Jadi mereka tuh pada dasarnya melayani diri mereka sendiri juga. Sama halnya. Mereka melayani diri mereka sendiri. Caranya gimana? Ya kalau kita beli, mereka dapat keuntungan. Toh. Keuntungannya buat siapa? Ya buat dia sendiri. Toh. Kedua, Smith menyadari bahwa dalam mengkaji fenomena ekonomi,
ia memusatkan perhatian pada satu aspek aktivitas manusia dalam masyarakat. Dan argumen tersebut harus bergantung pada penilaian sebelumnya mengenai sifat ikatan sosial. Analisis formal terhadap masalah terakhir tentu saja terdapat dalam sentimen moral. Oke, ini dari bukunya Adam Smith yang pertama, Sentimen Moral. Namun perlu dicatat bahwa hanya sebagian dari argumen yang dikemukakan di sana yang relevan pada tahap ini. Tapi beberapa argumen Adam Smith sudah tidak lagi relevan. Walaupun begitu, tetap ada beberapa argumen yang masih relevan. Sama sebenarnya seperti buku yang sedang kita baca ini. Tidak semua hal dalam buku ini masih relevan. Tapi yang ingin kita lihat, yang ingin saya lihat, kenapa saya memilih untuk membaca buku ini, bukan karena relevansinya, tapi bagaimana Adam Smith berdansa dengan imajinasi dalam pikirannya. Itu lebih menarik saya kira. Namun perlu dicatat bahwa hanya sebagian dari argumen yang dikemukakan di sana yang relevan pada tahap ini. Artinya, semua yang diperlukan untuk tujuan analisis ekonomi Smith adalah bahwa individu harus menahan diri untuk tidak menyakiti sesamanya, baik dalam hal pribadi maupun harta benda. Walau bagaimanapun, tetap diperlukan hukum. Berdasarkan hipotesis dasar kepentingan pribadi tadi, elemen utama model, sektor, kelas, dan lain-lain, dan kondisi keamanan, dalam hal ini keadilan atau hukum, Smith mulai menunjukkan bagaimana perekonomian seperti yang digariskan akan berhasil atau tidak. Oke, ini kalau kita bagi, sebenarnya dulu ekonomi, politik, dan hukum itu adalah satu bidang keilmuan yang sama. Satu bidang keilmuan. Saya lupa kapan itu mulai dipecah menjadi tiga masing-masing bagian. Ekonomi sendiri, politik sendiri, hukum sendiri. Sebenarnya mereka adalah satu kesatuan gitu, satu bagian. Berdasarkan hipotesis dasar kepentingan pribadi, oke. Ini sudah saya baca tadi. Digariskan akan berhasil atau tidak berfungsi. Seperti yang akan kita lihat, ciri khas penekanan dalam karyanya adalah pada saling ketergantungan fenomena ekonomi. Tesis karakteristiknya yaitu hasil sosial yang tidak diinginkan. Oke. Kita bisa menduga-duga sih sebenarnya di sini. Saya bacakan ulang ya. Seperti yang akan kita lihat, berarti nantinya akan digambarkan. Jadi mungkin sebaiknya nggak usah menduga-duga apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Ciri khas penekanan dalam karyanya adalah pada saling ketergantungan fenomena ekonomi. Tesis karakteristiknya yaitu hasil sosial yang tidak diinginkan. Jadi pada akhirnya gagasan-gagasan ekonomi itu justru yang pada awalnya ingin membuat suatu titik kesejahteraan di mana ada orang-orang itu secara merata mereka sejahtera, mendapatkan akses hidup yang layak, tapi pada akhirnya justru tata cara ataupun sistem-sistem ekonomi yang dibentuk itu justru mengantarkan mereka pada satu pintu baru yang bahkan mereka tidak tahu bagaimana bentuknya, apa yang ada di dalam pintu itu. Bisa jadi begitu. Berdasarkan hipotesis dasar, yaitu kepentingan pribadi, berdasarkan dugaan tentang kepentingan pribadi. Gini, dari tadi mungkin sering kita lihat bahwa pembagian Adam Smith ini terhadap dua kepentingan, dua kecenderungan,
Kecenderungan manusia yang pertama adalah kecenderungan untuk melayani dirinya sendiri atau egosentris. Kedua adalah kecenderungan manusia untuk melayani sesamanya, sosial gitu. Manusia sebagai makhluk sosial. Nah ini dari tadi seakan-akan Profesor Brown yang menulis kata pengantar ini, dia membuat pagar pada argumen Adam Smith yang ini. Yang pertama saya ketemu tadi, ini memberikan pernyataan yang memadai mengenai psikolog manusia. Yang kedua di sini juga dianggap bahwa ini adalah sebuah hipotesis atau sebuah dugaan. Jadi Profesor Brown ini karena dia hidup di masa setelah Adam Smith gitu. Dia mengomentari Adam Smith. Bisa jadi, saya tidak tahu apa, tapi bisa jadi ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya sehingga sebenarnya manusia punya dorongan lain selain dua hal itu tadi. Jadi Profesor Brown bisa jadi percaya bahwa ada dorongan lain selain dua hal itu tadi. Artinya, masa iya manusia melakukan hal-hal itu tadi? Artinya, masa iya seluruh aktivitas manusia itu hanya didasari oleh satu di antara dua hal itu tadi? Kita tidak tahu apa. Siapa tahu nantinya akan disampaikan oleh Profesor Brown ini. Berdasarkan hipotesis dasar kepentingan pribadi, elemen utama model, sektor, kelas, dan lain-lain. Tapi itu hanya secara tersirat ya. Hanya secara tersirat, tidak benar-benar dituliskan. Sama seperti dugaan Profesor Brown tadi kepada Adam Smith, bahwa Adam Smith menuju kepada kerangka ekonomi anarkisme gitu. Itu hanya semacam dugaan, tidak benar-benar dituliskan oleh Adam Smith. Beda hal seperti misal Karl Marx menuliskan itu dengan jelas kalau tidak salah, sehingga saya juga belum pernah membaca sih bukunya Karl Marx. Tapi beberapa kutipan saya membaca beberapa kutipan, saya pikir iya kemungkinan besar Karl Marx menuliskan kalimat itu, bahwa dia mengantarkan pikirannya, dunia utopia yang berada di pikirannya menuju pada satu tatanan ekonomi anarkis. Seperti yang akan kita lihat, ciri khas penekanan dalam karyanya adalah pada saling ketergantungan fenomena ekonomi. Tesis karakteristiknya yaitu hasil sosial yang tidak diinginkan. Ini sudah saya baca itu. Namun, mungkin patut dicatat bahwa tema dan tujuan dasar Smith mendapat preseden, khususnya dalam karya-karya mereka yang juga peduli dengan analisis sosioekonomi teori sejarah. Di antara penulis-penulis terakhir ini, kita harus menyebutkan David Hume dan Sir James Stewart. Namun, pendahulu yang paling menonjol adalah sekelompok pemikir yang pernah ditemui Smith selama perjalanannya di benua Eropa. Berarti pemikir-pemikir di tahun 1700-an. Dan merupakan penulis dari sebuah sistem yang ia anggap sebagai sistem. Mungkin pendekatan terdekat terhadap kebenaran yang belum dipublikasikan mengenai masalah ekonomi politik. Jadi sebenarnya di zaman Smith itu banyak profesor-profesor yang merumuskan sistemnya. Tapi mungkin dari sekian banyaknya yang menulis, yang paling populer, yang menjadi paling populer pada saat itu adalah Adam Smith. Karena ini masuk dalam teori ekonomi klasik. Artinya ketinggalan zaman. Tapi bisa kita pelajarin sebagai suatu bentuk pemikiran fundamental terhadap ekonomi. Jadi kita harus berpikir mendasar dulu. Kita melihat dasarnya dulu. Karena sejauh ini yang kita lihat hanyalah permukaannya. Apa yang ada di bagian dasarnya, kenapa nggak kita lihat juga?
Para fisiokrat yang paling terkenal adalah Quesnay, Mirabeau, dan A.R.J. Turgot sebenarnya merupakan pemikir pertama. Nah ini, saya nggak pernah dengar tiga nama ini. Sebenarnya merupakan pemikir pertama yang menyatakan dan mengkaji proposisi bahwa di alam segala sesuatu saling terkait, segala sesuatu berjalan melalui jalur melingkar yang saling terkait satu sama lain. Segala sesuatu saling terkait. Kata-kata ini seperti kental terhadap bahasa para filsuf. Jika dia mengatakan segala sesuatu, itu berarti dia sudah melalui pergolakan panjang dalam pemikiran ataupun pengalaman. Bisa jadi begitu. Dalam menjelaskan fenomena ini, para ekonomis menggunakan model yang serupa dengan yang digunakan oleh Smith. Namun, pertama kali diuraikan secara formal dalam Tableau Economique karya Quesnay, kayaknya orang Prancis deh. Entah gimana bacanya. Pada tahun 1758, argumen tersebut sebagaimana dicatat oleh Smith menampilkan sejumlah formula aritmetika. Oke. Oh, gitu. Berarti ini adalah orang-orang yang pikirannya, kalimat-kalimatnya dikutip oleh Adam Smith. Tiga orang tadi itu. Berarti ini orang-orang hebat juga nih. Tapi nantinya apapun apa pikirannya itu bakal kita baca di bab-bab selanjutnya. Namun arti penting dari hal ini adalah karena ia menunjukkan berjalannya perekonomian selama jangka waktu tertentu, selama 1 tahun, dan menunjukkan keterkaitan antara sektor-sektor dan kelompok-kelompok sosial dalam kaitannya dengan aliran barang dan uang. Memang sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya analisis arus sirkular yang, seperti ditunjukkan Cannon, menandai kemajuan besar dalam teori ekonomi, studi pertama tentang keseluruhan organisme. Di sini, seperti di tempat lain, Smith bukanlah yang pertama di bidangnya. Oke. Jadi Adam Smith ini bukan ekonom yang paling pertama ya. Masih ada lagi yang lebih mendasar gitu. Di dalamnya, di belakangnya itu masih ada lagi. Berikut ini kita terutama akan membahas penanganan Smith terhadap tema umum saling ketergantungan. Sebuah tema yang dikembangkan dalam dua cara berbeda. Pertama, Smith mempertimbangkan saling ketergantungan ekonomi individu, dan dengan cara ini ia secara berturut-turut memperkenalkan masalah nilai tukar, harga, dan alokasi. Kedua, dia menunjukkan saling ketergantungan kelompok dan sektor dengan cara yang mengingatkan kita pada kaum fisiokrat. Apa arti kata fisiokrat? Kayak familiar tapi apa? Arti kata fisiokrat berasal dari Prancis. Alam terdiri dari kata alam dan kekuasaan. Secara harfiah, fisiokrat berarti kekuasaan alam. Istilah ini merujuk pada para penganut atau pengikut teori ekonomi yang dikenal sebagai fisiokrasi yang berkembang di Prancis pada abad ke-18. Fisiokrasi adalah suatu aliran pemikiran ekonomi yang percaya bahwa kekayaan suatu bangsa terutama berasal dari produksi pertanian, dan bahwa pertanian adalah satu-satunya sumber kekayaan sejati. Mereka memandang bahwa hukum alam mengatur ekonomi, dan pemerintah seharusnya mengintervensi seminimal mungkin, membiarkan pasar bekerja sesuai dengan hukum-hukum alami. Salah satu contoh utama dari fisiokrasi adalah Francois Quesnay. Oke. Jadi fisiokrat itu menginginkan agar pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur. Ya, berarti kemungkinan besar apa yang ada di pikiran Adam Smith mengenai pasar bebas dan
beberapa titik, beberapa poin itu dipengaruhi oleh kaum fisiokrat ini. Sehingga seperti yang kita kenal sekarang gitu. Kita menginginkan agar pemerintah sesedikit mungkin mengintervensi apa yang terjadi pada pasar. Contoh misal, jika terjadi tiba-tiba harga Lombok naik, pemerintah nggak boleh ikut intervensi di sana. Pemerintah tidak boleh masuk ke sana dengan cara menjual Lombok dengan harga yang lebih murah misalnya. Atau memaksa pedagang untuk menjual Lombok dengan harga yang murah. Atau apapun itu. Sebaiknya pemerintah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena jika pemerintah tidak masuk ke sana, maka yang masuk ke sana secara alami adalah para petani. Secara alami, petani akan berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menanam Lombok. Karena harga Lombok sedang mahal. Tapi jika pemerintah masuk ke sana, misal gitu, di bulan pertama tiba-tiba pemerintah langsung intervensi, maka petani yang tadinya berbondong-bondong, petani yang tadinya berlomba-lomba menanam Lombok, belum sempat mereka panen, harga sudah drop. Jadi ketika pada saat mereka panen di bulan ketiga, mereka sudah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Sehingga sinyal-sinyal pasar mengenai kenaikan harga barang secara drastis itu tidak diterima dengan baik. Pada akhirnya di belakang hari tidak akan direspon dengan baik oleh pelaku pasar. Pada akhirnya pelaku pasar menjadi linglung atau blow on atau lambat respon. Hal-hal yang seperti itu saya kira. Oke, masuk akal. Bukan masuk akal ya. Banyak hal itu bisa masuk akal, tapi bisa diterima dengan logika saya, ya itu maksud saya. Di mana tadi? Sokrat. Namun, arti penting dari hal ini adalah karena menunjukkan berjalannya perekonomian secara selama jangka waktu tertentu, yaitu 1 tahun. Oke, ini sudah saya baca tadi. Kita pada kaum fisiokrat, namun dalam bentuk yang memungkinkannya untuk menekankan isu-isu utama pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Seperti yang kita lihat, teori distribusi memberikan hubungan formal antara kedua bagian argumen tersebut. Dan sebagai tambahan konsep utama pembagian kerja juga sama bagi keduanya. Kita pause dulu.